Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Seperti biasa kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan untuk apa yang kita renungkan bersama menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Terpujilah namamu ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang memberkati kami, menyertai kami, dan yang selalu peduli terhadap kami. Hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema berpengalaman dan bijak. Berpengalaman dan bijak dari Amsal 14 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Sekali lagi saya baca buat kita semuanya, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa buat saya, karena ayat ini atau kitab Amsal itu adalah kitab yang selalu menuntun kita untuk kita menjadi orang yang lebih bijak, menjadi orang yang lebih waspada, menjadi orang yang lebih hidup penuh dengan hikmat dan sebagainya. Nah, dalam tema kita hari ini yaitu berpengalaman dan bijak, saya mengajak kepada kita semuanya untuk memperhatikan kenapa kita harus menjadi orang yang berpengalaman dan bijak. Sebab di dalam Amsal 14 ayat 15 sudah dengan jelas tertulis demikian. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Jadi di sini ketika saya membaca ayat ini, saya teringat betapa banyaknya orang-orang yang mudah tertipu dengan perkataan orang-orang yang pandai berbicara, yang pandai merayu dan sebagainya. Berapa banyak di antara kita menemukan atau mungkin kita pernah menjadi korban orang yang kelihatannya baik, orang yang kelihatannya rohani pun sekali ya, walaupun terlihat seperti orang yang sangat rohani sekalipun, kita tertipu dengan orang tersebut. Karena apa? Karena kita mudah percaya, karena kita tidak berpengalaman untuk mengenal orang tersebut. Dan ayat firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan buat kita semuanya, bahwa orang yang tak berpengalaman memang mudah percaya kepada perkataan orang lain ya, apalagi kalau diembel-embeli dengan yang namanya dia sangat rohani loh, dia pelayanan loh, dia dan sebagainya. Dan berapa banyak juga orang yang tidak memiliki pengalaman adalah orang yang polos ya, lalu kemudian orang tersebut mudah sekali tertipu. Saya sempat membaca berita mengenai korban dari penipuan yang berkedok apa namanya ya, mungkin investasi atau yang sebagainya gitu ya. Dia kebanyakan orang-orang yang dari daerah ya, lalu kemudian diiming-iming dengan nanti akan berlipat kali ganda, lalu kemudian kalau ini akan diinvestasikan di sini, setiap bulannya akan masuk secara apa namanya, secara otomatis ke dalam rekening, lalu kemudian nominalnya setiap bulannya adalah bisa dimulai dari 500.000, dari 1,5 juta, lalu kemudian ke 5 juta dan sebagainya. Sampai akhirnya ada beberapa yang menggadaikan surat tanahnya ya, surat tanah dan rumahnya ke bank untuk dimasukkan dalam investasi tersebut. Setelah berhasil mendapatkan, surat tanah dan dia mendapatkan uang dan uangnya disetorkan kepada orang yang merayu dia ya, akhirnya dia menyesal karena setelah uang itu disetor, kemudian orang itu tidak bisa dihubungi kembali. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena tidak ada pengalaman, dan orang yang tidak punya pengalaman itu mudah percaya kepada omongan orang. Apalagi kalau orang itu, orang Jawa bilang lambene lambe lamis. Ya,
Lambe-lamis adalah lambe-lambe yang lambe turah, pinter ngomong ya, pinter ngomong, pinter ngerayu, pinter apa segala macam ya. Jadi orang yang tidak berpengalaman pasti akan mudah tertipu, menjadi korban penipuan. Baik itu mungkin penipuan secara finansial atau yang lainnya lah ya. Bisa saja itu terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, dan itu sangat berbahaya. Tetapi berbeda dengan orang yang satu lagi, yaitu orang yang bijak memperhatikan langkahnya ya. Jadi orang yang sudah memiliki pengalaman itu akan menjadi bijak. Dan ketika dia bertemu dengan orang lain, dia tidak akan mudah percaya dengan omongan orang lain. Dia tidak akan mudah terkecoh dengan hasutan rayuan orang lain. Dia akan lebih tenang, dia akan lebih mencerna, dia akan lebih melihat secara keseluruhan. Ini orang benar apa tidak? Bukan berarti seperti khotbah-khotbah sebelum saya ya, yang saya sampaikan, bukan berarti kita susun, tetapi menganalisa. Karena apa? Oh, ini berkaitan dengan duit yang banyak loh. Berarti saya harus berhati-hati. Karena mungkin sudah ada pengalaman. Ya, akhirnya dia menjadi bijak. Nah, jadi artinya untuk menjadi bijak kita harus punya pengalaman. Bukan berarti pengalamannya ditipu dulu ya, tapi kita mengenal, oh mana-mana orang yang suka menipu, oh mana-mana orang yang suka mengelabui orang lain, sehingga kita mengamati dan kalau kita ketemu dengan orang demikian, kita sudah menjadi bijak bahwa tipe orang yang seperti ini adalah tipe orang yang mau memanfaatkan, mau menipu, dan mau membuat kita menjadi rugi. Itu sebabnya renungan hari ini mengingatkan kepada kita, marilah kita hidup memiliki pengalaman dan menjadi bijak. Sebab kalau tidak, kita pasti akan menjadi korban dari orang-orang yang berniat jahat atau berniat merugikan kita. Dan itu akan menjadi satu duka dalam kehidupan kita. Yang paling buruknya itu adalah siapa yang percaya kepada hasutan orang lain, siapa yang percaya kepada tipu daya orang lain, lalu kemudian yang disalahkan adalah Tuhan. Biasanya seperti itu ya. Kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak memberitahu saya? Kenapa Tuhan tidak membatalkan rencana saya dan sebagainya? Kan kalau Tuhan batalkan saya nggak akan rugi, saya kan ini. Padahal kita sudah banyak sebenarnya pengalaman yang bisa kita contoh. Dari berita mungkin, dari kita membaca informasi-informasi mungkin. Nah, walaupun kita tidak harus mengalami, kita sudah bisa punya pengalaman dari pengalaman orang lain. Nah, jadi kita harus memiliki pengalaman supaya kita menjadi bijak. Perhatikan orang yang ada di sekitar kita, siapa orang yang tulus di antara kita, dan bijaklah dalam mengambil keputusan. Sebab orang bijak selalu memperhatikan langkahnya. Apakah langkah saya ini benar? Pertimbangannya itu banyak ya. Sehingga dia tidak melakukan satu kesalahan yang fatal. Karena walaupun orang bijak bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi setidaknya dia bisalah meminimalis masalah atau kesalahan. Jadi diberkatilah setiap kita semuanya, karena kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita, mengingatkan kita. Dan kalau kita sudah diingatkan Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan banyak sekali contoh-contoh. Marilah kita menjadi bijak ketika kita mengambil keputusan. Mengenal orang yang ada di sekitar kita dengan baik tanpa harus merendahkan mereka. Dan kita waspada terhadap orang-orang yang berusaha untuk menipu kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena firman ini ya. Jadilah orang yang berpengalaman, jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah mengingatkan kepada kami agar kami hidup menjadi orang yang bijak dari pengalaman-pengalaman kami. Mungkin Tuhan kami memiliki pengalaman yang kurang baik dengan mengecewakan orang lain. Dan kami ingin supaya kami menjadi bijak ke depannya agar kami tidak melakukan hal itu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan mungkin juga kami mengalami penipuan, menjadi korban penipuan.
Dari pengalaman ini Engkau ajarkan kami agar kami menjadi orang bijak, sehingga ke depannya Tuhan kami tidak mudah terkecoh oleh hasutan atau rayuan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, baik yang muda sampai kepada yang lansia Tuhan. Engkau yang menolong mereka semuanya, Engkau memberkati mereka dalam nama Yesus. Kesehatan, pekerjaan, masa depan, hidup, semua pergumulan Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa. Biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali.